Salam, salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang dikasihi dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan mengenai hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengalami hidup sesuai dengan kodrat ilahi, sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 mengenai tahapan orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kodrat ilahi. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan wajib memiliki iman percaya kepadanya. Ada banyak orang yang berkata sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Ada mereka yang tidak percaya pada firman Tuhan, Alkitab seluruhnya firman Tuhan. Mereka tidak percaya ada neraka dan sorga. Saudaraku, setiap kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah, setelah kita memiliki iman, kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Segala kebaikan-kebaikan. Yang harus dilakukan adalah bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 10. Seluruh kebaikan harus kita lakukan jemaat Tuhan. Jadi setiap orang yang berkata aku beriman kepada Tuhan, dia harus menunjukkan pertobatan dengan berbuat baik. Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak mengalami pertobatan dengan menunjukkan dalam perbuatan baik, maka iman pertobatan kita diragukan. Saudaraku, poin yang ketiga, setelah kita memiliki iman kebajikan, kita harus menambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Setiap kita wajib membaca firman Tuhan. Setiap kita wajib merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita untuk bertindak dan melangkah, sehingga kita tidak tertipu daya oleh kepalsuan ajaran-ajaran dunia yang dianggap sebagai kebenaran. Ada banyak orang yang memandang ajaran dunia ketidakbenaran dianggap sebagai kebenaran karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Maka sebagai umat Tuhan, kita yang mengaku punya iman, kita hidup dalam kebajikan, kita harus mencintai firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, wajib membaca firman Tuhan, sehingga firman itu menerangi setiap langkah hidup kita. Yang keempat, kita harus memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Setiap kita harus bisa menguasai diri. Pada saat kita emosi atau kita marah, kita bisa mengontrol diri kita sehingga tidak berbuat dosa. Ada banyak orang yang gagal hidup dalam kebenaran karena gagal menguasai, mengontrol dirinya, sehingga akhirnya mereka berbuat kesalahan. Tetapi anak Tuhan yang berbuat baik, yang memiliki pengenalan akan Tuhan, pasti dapat menguasai dirinya. Yang kelima, saudaraku, adalah setelah kita memiliki penguasaan diri, kita harus memiliki ketekunan. Ketekunan adalah melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar tadi itu, memiliki iman tadi secara terus-menerus, berulang-ulang sampai akhir. Ada banyak orang, 1 minggu rajin, 1 minggu malas, 1 minggu rajin sekali, 1 bulan berikutnya lagi mulai malas.
Ada 1 tahun rajin, 1 tahun berikutnya lagi mulai malas. Tetapi umat Tuhan diajarkan, dituntut untuk tekun. Dimulai dari awal. Kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan yang terbaik sampai akhir. Itulah ketekunan. Yang keenam, setelah kita memiliki ketekunan, kita memiliki kesalehan. Kesalehan adalah hidup berbuat benar sampai tidak ada cacat celah, sampai tidak berbuat kesalahan sedikit pun, satu kali pun. Ini luar biasa susah, saudaraku. Tetapi orang-orang yang memiliki komitmen, tekad, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mempercayai Tuhan, pasti mereka bisa melakukannya. Bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memampukan. Setelah kita memiliki kesalehan, ternyata kita harus juga menambahkan kepada kasih akan saudara-saudara. Bahasa Yunani-nya adalah Philadelphia. Dari kata dasar phileo, mengasihi saudara-saudara. Saudaraku, kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi saudara-saudara kita seperti umat Tuhan, keluarga terdekat kita, dan juga orang-orang satu gereja kita, satu agama kita. Kita wajib untuk mengasihi. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku berbuat baik, tapi membenci saudaranya sendiri, itu tidaklah benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita tadi dikatakan untuk memiliki kasih akan saudara-saudara, kita harus menambahkannya lagi dengan kasih yang sempurna, yaitu kasih agape. Dituliskan kasih akan semua orang. Kasih ini tidak hanya dibatasi oleh satu agama, tidak dibatasi oleh satu keluarga, tidak dibatasi oleh satu gereja, tetapi semua orang yang bukan satu gereja kita, yang bukan satu agama kita, yang bukan keluarga kita, kita harus tetap wajib mengasihi mereka. Bahkan orang-orang yang membenci, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang melukai, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membenci, orang-orang yang menuduh, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menjadikan kita musuh mereka, kita harus juga tetap mengasihi mereka. Saudaraku, kita memiliki Roh Kudus. Kita mampu untuk mencapai hidup sesuai dengan kodrat ilahi, sesuai panggilan Tuhan. Pada saat kita melakukannya, saudaraku, kita akan mengalami keselamatan kekal dan menerima pahala di dalam kerajaan Tuhan di sorga. Tetap semangat mengikut Tuhan dengan pengenalan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.